Assalamualaikum dan hai, selamat bergabung. Sebagai perkenalan, tim ini bukan terdiri dari orang-orang yang expert di bidang investasi. Tapi kita tahu, untuk mulai sesuatu nggak perlu harus jadi jago dulu kan? Sama kayak kita mulai investasi, juga nggak harus ngerti 100% dulu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai channel ini dari kenapa ya? Orang kok belum mau mulai investasi? Jadi sebelum angkat konten ini kita sempat share survei sederhana. Dan dari 8 pilihan yang di-share, ternyata semua pilihan itu masing-masing ada respondennya. Jadi biar seru dibahas semuanya aja ya. Alasan orang belum mulai investasi yang pertama takut ditipu atau rawan penipuan. Sebenarnya alasan ini tuh udah gak relate lagi. Karena seiring perkembangan teknologi yang pesat, semuanya udah gampang untuk kita cari tahu. Untuk case rawan penipuan ini, kita bisa cari tahu dulu di mana wadah investasi yang udah terdaftar, diawasi, dan atau berizin dari OJK. Terus kita juga bisa tanya tuh ke mbah semua orang, siapa lagi kalau bukan mbah Google, untuk ngeyakinin kita sebelum mulai. Yang kedua, investasi nggak punya wujud fisik. Statement ini langsung terbantahkan oleh investasi emas, karena emas itu ada fisiknya. Terus, gimana emas digital? Kalau digital kan berarti kita nggak bisa lihat fisik emasnya. Nggak salah sih, wujudnya emang nggak kelihatan. Tapi sebenarnya emas digital ada bukti transaksi di mana jumlah emas yang kita punya tertulis di situ. Sama kayak reksadana, obligasi, saham, peer-to-peer lending juga gitu. Jadi cuma wujud fisiknya aja yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada bukti lain yang sama validnya. Yang ketiga, resikonya tinggi. Alasan ini benar tapi gak 100%. Kita bahas dulu. Segala bentuk investasi pasti ada risikonya. Tapi risiko investasi itu juga bervariasi. Dari yang rendah, moderat atau menengah sampai yang tinggi juga ada. Itu sebabnya kita harus ngerti dulu profil risiko kita kayak apa. Risiko juga bisa diminimalisir tapi tetap gak bisa dihilangin. Jadi kalau dibilang risiko investasi itu semuanya tinggi kurang tepat ya. Itu balik lagi di mana dan gimana kita investasiin aset kita. Keempat, gak ada sisa dana yang bisa diinvestasiin. Biasanya kalau udah gajian rasanya kita jadi orang paling kaya nih. Tapi 3 hari setelah itu gajian udah habis. Padahal gajian masih 27 hari lagi. Jadi waktu gajian dateng kita harus pinter-pinter alokasiin gaji kita. Pas kita udah bisa alokasiin gaji kita, pastiin juga alokasi untuk investasi. Gak usah mulai dari nominal besar, tapi bisa mulai dari nominal kecil juga. Yang penting kuncinya konsisten. Yang kelima, investasi itu mahal. Sebenarnya ini masih nyambung sama alasan sebelumnya. Sekarang ini untuk mulai investasi gak harus dari nominal miliaran, jutaan, atau bahkan ratusan ribu. Sebagai contoh, di reksadana bisa mulai investasi dari 10.000 aja. Jadi, kata mahal untuk investasi jawabannya salah besar. Keenam, gak ngerti investasi. Kalau orang harus ngerti 100% dulu buat mulai investasi, pasti jumlah investor gak bakal banyak. Tapi bukan berarti kita asal investasi aja tanpa ngerti apa-apa. Kalau misal kita belum ngerti sama sekali, cari informasi dulu biar kita tahu seenggaknya kenapa kita investasi ini. Instrumen investasi kan ada banyak. Nah, kita bisa mulai cari tahu dari yang sukanya kita dan tetap sesuai sama profil risiko kita. Yang ketujuh, prosesnya rumit. Perkembangan teknologi udah bikin yang rumit jadi segampang kita main sosial media. Terus, gimana sama investasi? Gak ada bedanya. Proses daftar, transaksi jual beli, cek history transaksi, dan lain-lain bisa kita cek langsung dari smartphone kita. Jadi udah nggak ada lagi yang rumit atau ribet. Yang kedelapan dan yang terakhir, nggak sesuai prinsip syariah Islam. Banyak orang tahu kalau emas itu diperbolehkan sebagai investasi dalam Islam. Tapi banyak yang belum tahu kalau sebenarnya instrumen investasi lain kayak reksadana, obligasi, saham, peer-to-peer lending juga ada yang sesuai prinsip syariah Islam. Sebagai contoh, saham itu ada daftar efek syariah yang isinya kumpulan efek syariah yang gak bertentangan dengan prinsip Islam. Diikuti dengan ketetapan dari OJK bersama Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, alasan apa lagi yang masih bikin ragu untuk mulai investasi? Tulis di kolom komentar ya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, share, komen,
dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.